Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah Bu. Oh ya, untuk presensi bisa mengisi di Google Form, linknya ada di deskripsi box grup WA seperti biasa ya. Oke, untuk materi hari ini yaitu struktur kontrol percabangan. Kompetensi dasar dan indikator. 3.6 menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. 3.6.1 menjelaskan statement atau perintah struktur kontrol percabangan. 3.6.2 menerapkan statement atau perintah percabangan satu kondisi. 3.6.3 menerapkan statement atau perintah percabangan dua kondisi. 3.6.4 menerapkan statement atau perintah percabangan tiga kondisi. Tujuan dari pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu mendiagramkan dan mendesain kode program dengan struktur kontrol percabangan tidak bersyarat dan struktur percabangan sederhana secara benar dan teliti, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap disiplin, rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan kerja keras. Struktur percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Di dalam C++ terdapat dua buah jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan, yaitu dengan menggunakan struktur if dan struktur switch. Hari ini kita akan mempelajari struktur if. Pada flowchart, logika percabangan diwakili jika dan maka, digambarkan dalam bentuk yang bisa dilihat di gambar itu. Struktur percabangan suatu kondisi atau if. Struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu buah ekspresi yang akan diperiksa. Bentuk umum dari struktur percabangan yang memiliki satu kondisi yaitu jika hanya terdiri satu statement, if kondisi statement. Jika terdapat lebih dari satu statement, if kondisi, statement 1, statement 2. Contoh if dengan satu statement. Cout, inputkan sebuah bilangan bulat. Cin nilai. If nilai lebih besar dari 0, cout nilai yang Anda inputkan adalah bilangan positif. Outputnya bisa dilihat di gambar itu. Hasil dari program di samping akan menampilkan teks nilai yang Anda inputkan adalah bilangan positif jika input nilai yang lebih besar dari 0. Jika lebih kecil dari 0, maka tidak akan dieksekusi. Contoh if dengan dua statement. Cout, masukkan sebuah bilangan bulat. Cin bilangan. If bilangan lebih besar dari 0 dan bilangan lebih kecil dari 30. Coutnya bilangan lebih besar dari 0. Statement pertama. Statement kedua, dan lebih besar dari 30. Outputnya bisa dilihat pada gambar itu. Pada contoh 2, hampir sama dengan contoh 1 ya. Hanya saja, statementnya ada dua baris sehingga menggunakan tanda kurung kurawal. Struktur percabangan dua kondisi atau if-else. Struktur percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Bentuk umum dari struktur percabangan dengan dua kondisi adalah sebagai if kondisi, statement jika kondisi terpenuhi, else, statement jika kondisi tidak terpenuhi. Operator relasionalnya ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama, kurang atau sama, tidak sama dengan. Contoh dari if-else. Cout masukkan bilangan bulat yang akan dicek. Cin bilangan. If bilangan persen 2 sama dengan 0, cout adalah bilangan genap. Else, bilangan adalah bilangan ganjil. Jadi kita outputnya di sini kita mencoba memasukkan angka 8. Jadi
COT-nya adalah 8 adalah bilangan genap. Namun jika kita memasukkan bilangan 5, maka 5 adalah bilangan ganjil. Contoh if else lainnya. Ini adalah flowchart untuk mengecek password. Apabila password benar, pesan yang ada pada blok hijau akan ditampilkan selamat datang bos. Tapi kalau salah, maka pesan yang ada di blok merah yang akan ditampilkan. Password salah, coba lagi. Kemudian, pesan yang berada di blok abu-abu akan tetap ditampilkan karena dia bukan bagian dari blok percabangan if atau else. Perhatikan arah panahnya, setiap blok if atau else mengarah ke sana. Contoh if else ini kode dari flowchart di slide sebelumnya. Bisa dilihat sendiri ya. Struktur dengan operator ternary. Bentuk lain percabangan dua kondisi ini dapat juga menggunakan operator ternary, karena operator ternary dikenal dengan sebutan operator kondisi. Bentuk strukturnya, kondisi tanda tanya true, titik 2 false. Bagian kondisi dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true dan false. Lalu setelah tanda tanya adalah bagian pilihan. Jika kondisi bernilai benar, maka true yang akan dipilih. Tapi kalau salah, maka false yang akan dipilih. Contoh dari operator ternary. Berapakah hasil 3 plus 4? Cek jawaban. String hasil, jawaban sama dengan 0. Benar. Titik 2, salah. Jawaban Anda. Jika salah, chatnya berapakah hasil 3 plus 4? Jawabannya 8, maka yang akan muncul jawaban Anda ada salah. Namun jika benar, berapakah hasil dari 3 plus 4? Jawaban 7, maka yang akan muncul jawaban Anda benar. Struktur percabangan 3 kondisi. Struktur jenis ini merupakan perluasan dari struktur yang memiliki 2 kondisi, yaitu dengan menambahkan 1 atau lebih kondisi ke dalamnya. Strukturnya, if kondisi 1, statement jika kondisi 1 terpenuhi. Else if kondisi 2, statement jika kondisi 2 terpenuhi. Else if kondisi 3, statement jika kondisi 3 terpenuhi. Else statement jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi. Contoh dari 3 kondisi, masukkan sebuah bilangan bulat yang akan diperiksa. If bilangan lebih besar dari 0, maka chatnya adalah bilangan positif. Else if bilangan kurang dari 0, chatnya adalah bilangan negatif. Else COUT Anda memasukkan bilangan 0. Outputnya bisa dilihat di gambar tersebut. Ya, ini bisa kalian coba-coba. Karena waktu kita terbatas, saya kasih latihan untuk menambah keterampilan teman-teman ya. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang belum paham, kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu.